kamu? Perkenalkan, nama saya Fajar. Saya berasal dari Grobogan. Saya bersekolah di SMK Negeri Jateng di Semarang. Saya kelas 10 Teknik Pemesinan. Perkenalkan, nama saya Bagas dari Purworejo. Saya bersekolah di SMK Negeri Jawa Tengah dan saya dari kelas 10 TP. Hai teman-teman, perkenalkan saya asal saya dari Magelang. Sekarang saya bersekolah di SMK Negeri Jawa Tengah dari kelas 10 TEI. Hai, saya Citra, asal saya dari Purworejo. Saat ini saya bersekolah di SMK Negeri Jawa Tengah, tepatnya kelas 10 TEI. Perkenalkan, nama saya Devin, asal saya dari Banyumas. Saat ini saya bersekolah di SMK Negeri Jawa Tengah dari kelas 10 Teknik Konstruksi dan Perumahan. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Silvi, saya berasal dari Semarang. Saya bersekolah di SMK Negeri Jawa Tengah, tepatnya di kelas 10 TKP. Hai teman-teman, nama saya Aries, saya berasal dari Semarang. Sekarang saya bersekolah di SMK Negeri Jateng, tepatnya di kelas 10 TITL. Kenalin, saya Ega, asal saya dari Kebumen. Saat ini saya bersekolah di SMK Negeri Jawa Tengah, tepatnya di kelas 10 Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Hai teman-teman, nama saya Lanang Mongkas. Asal saya dari Boyolali, saya bersekolah di SMK Negeri Jawa Tengah di Semarang. Saya dari kelas 10 Teknik Dareningan. Halo semuanya, perkenalkan saya Yoga. Saya berasal dari Wonosobo. Sekarang saya bersekolah di SMK Negeri Jawa Tengah di Semarang. Saya dari kelas 10 Teknik Kendaraan Ringan. Gimana kesan awal kamu tentang SMK Jateng? Kesan awal saya SMK Negeri Jateng itu sangat keren, sangat menarik karena sekolah keberdingan dan semi militer. Wah, SMK Negeri Jateng itu adalah sekolah yang keren, sekolah yang boarding dan semi militer. Dan terlebihnya juga SMK Jateng adalah sekolah yang gratis. SMK ini bagus karena dapat meningkatkan kedisiplinan kita dalam kehidupan sehari-hari. Keren dan disiplin untuk melatih kedisiplinan kita. Saya merasa sekolah SMK Negeri Jawa Tengah ini seperti sekolah pada umumnya, tapi setelah saya masuk ternyata berbeda. Terutama dari segi kegiatannya, di sini kegiatannya itu menurut saya padat. Kegiatannya itu banyak dan di sini itu taat peraturan. Kayak sekolah semi militer, kayak nanuna begitu. Boarding school serta semi militer, dan juga di sini tuh menerapkan disiplin yang tinggi. Dulu di SMP kegiatannya nggak sepadat ini, ternyata malah sepadat banget gitu. Dan membagi waktunya itu susah. Karakternya jos dan kegiatannya itu teratur dan tertata sesuai jadwal, Pak. Hal tersulit yang kamu alami selama 3 bulan menjalani pendidikan? Hal tersulit yaitu menahan ngantuk karena banyaknya kegiatan sehingga kurangnya istirahat. Karena saya dulu di rumah itu kebanyakan istirahat tidur. Nah, sekarang itu kurang tidur sehingga hal tersulit selama PDK itu menahan ngantuk. Memanage waktu, karena saya sulit untuk menyesuaikan kegiatan yang padat di SMK Negeri Jawa Tengah ini. Pertama, melupakan rumah dan mengatur waktu dalam kegiatan sehari-hari yang berada di sini. Saya di sini sering sakit karena memang cuaca di Semarang itu yang nggak menentu. Mengatur waktu untuk membaca buku dan belajar di asrama. Kaki saya sering sakit karena belum terbiasa dengan kegiatan yang ada di SMK ini. Tentang membagi waktu dan juga beberapa kali kangen rumah. Terakhir saya nangis itu ketika di masjid, terutama pada saat waktu maghrib dan isya, karena waktunya lumayan panjang, jadi enak aja buat nangis. Karena di sini tuh kegiatannya ya tadi cukup padat, terus susah belajar, susah berkomunikasi dengan teman, susah nyuci baju juga. Dalam 3 bulan ini saya merasa kesulitan dalam mengatur waktu, terutama pada saat perpindahan seperti bangun pagi. Kapan terakhir kamu nangis karena rindu rumah? Nah, selama PDK 3 bulan saya tidak pernah yang rasanya nangis atau kangen dengan orang tua, tidak pernah. Karena sudah niatan saya dengan tekad yang kuat bersekolah di sini, sehingga saya tidak merasa nangis atau sedih, tidak ada. Wah, kalau saya terakhir nangis tuh jujur saja saya tidak pernah menangis di masa PDK ini, karena rasa ingin menangis saya itu tertutup dengan rasa lelah. Saat saya merasa lelah dan benar-benar sudah tidak bisa mau berkata apa-apa lagi,
Itu biasanya waktu mau tidur saat saya merasa benar-benar lelah dengan kegiatan hari ini. Di masjid waktu sholat Isya. Selama di sini saya lebih sering menahan nangis Pak, tapi susah menahan rasa rindu Pak. Minggu lalu saat ingin tidur. Saat sebelum tidur itu tiba-tiba keingat orang tua. Ya, nangis. Terakhir saya nangis itu ketika di masjid, terutama pada saat waktu maghrib dan isya, karena waktunya lumayan panjang jadi enak aja buat nangis. Saya setiap masuk ruang makan, karena di ruang makan tuh ada ibu catering yang bertugas tuh mirip dengan ibu saya, jadi saya merasa kayak dalam hati saya tuh kayak pengen nangis, pengen berpelukan lah tuh. Ya, saya jarang sekali nangis di sini karena saya sudah tidak terlalu memikirkan rumah. Saya hanya fokus dengan kegiatan di sini karena itu sudah niat dan tujuan awal saya ke sini. Kalau bisa bicara ke orang tua dan keluarga saat ini, kamu mau bilang apa? Bu, anakmu kangen dengan masakan ibu. Bu, anakmu kuat. Bu, anakmu dini sehat. Bu, baik-baik ya di sana. Jaga kakak kembali. Kalau kakak udah pulang, jangan lupa bikinkan dadar gulung, Bu. Saya di sini aman dan tungguin saya di rumah ya. Saya ingin bercerita tentang pengalaman dan perjalanan saya selama 3 bulan masa PDK di SMK Negeri Jateng. Saya bersemangat karena ada kegiatan yang saya nanti-nantikan di sana. Apa itu? Jerit malam. Terima kasih untuk orang tua saya. Sehat selalu. Sehat-sehat di sana. Di sini saya aman, saya nyaman, dan saya betah. Tunggu saya pulang nanti biar rumah ramai lagi. Saya ingin mengucapkan terima kasih buat keluarga saya yang sudah mendukung saya bersekolah di sini, dan saya mengucap terima kasih sebanyak-banyaknya untuk kakak saya yang sudah membantu saya. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Tunggu saya pulang. Saya rindu kalian berdua. Apa yang kamu rasakan menjelang long march? Kamu takut atau bersemangat? Nah, saat menuju dekatnya waktu long march, itu saya sangat semangat sekali untuk berlatih jalan, berlatih ketahanan untuk menghadapi long march nanti. Itu saya semangat sekali. Pastinya saya merasa sangat semangat karena long march itu adalah titik puncak dari sebuah PDK, sekaligus pembuktian kami untuk menjadi siswa. Itu seperti sebagai tamasya lah Pak, karena kegiatan di sini 3 bulan nggak keluar itu rasanya bosan karena melihat suasana yang sama saja. Semangat juga karena sebentar lagi saya mau pulang. Saya bersemangat, terus ada perasaan senang dan lega. Ternyata saya bisa bertahan, bisa berjuang selama masa PDK. Ma, tetap jaga kesehatan dan pola makannya diatur. Terima kasih atas semua yang telah memperjuangkan untuk saya. Bersemangat toh Pak, karena long march itu puncaknya PDK. Jadi saya bersemangat untuk mengikuti long march Pak. Saya deg-degan namun juga bersemangat karena masih tidak menyangka 3 bulan berlalu begitu cepat, tiba-tiba mau long march saja. Oh, semangat dong Mbak, karena itu adalah puncak PDK yang saya ingin jalankan dengan semangat. Karena saya sudah menyiapkan fisik, mental, dan kesehatan juga Pak. Sangat bersemangat Pak, karena di sini kita menanti-nantikan yang namanya long march. Setelah 3 bulan menjalani PDK tidak keluar, kita long march, kegiatan terakhir kita selama 3 bulan PDK. Menurutmu apa arti dari long march itu? Arti long march itu menurut saya sendiri, menurut saya pribadi, yaitu melatih kekeluargaan. Nah, itu kan waktu long march itu berjalan berkelompok. Nah, itu berbeda-beda, ada yang kuat, ada yang enggak. Nah, itu melatih kebersamaan kita, kekeluargaan kita di jalan di long march tersebut. Long march itu adalah sebuah jalan jauh, dan di situ juga mungkin nanti ada seperti kegiatan-kegiatan yang seru. Long march itu menurut saya agar melatih kita menjadi lebih disiplin dan lebih mandiri untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Titik pencapaian selama PDK ini, selama 3 bulan ini.
mengembangkan potensi diri dan meningkatkan kedisiplinan saya. Long march itu adalah perjalanan jauh dan di mana tempat kita diujinya jiwa korsa yang ada di dalam diri kita. Menjadi tolak ukur saya agar saya bisa menjadi lebih disiplin di sini. Menurut saya, Long March itu sebuah titik pencapaian kita selama menjalani PDK kurang lebih 3 bulan. Long March itu suatu kegiatan perjalanan jauh yang kita harus tempuh dengan teman-teman, dan di situ juga melatih kejiwakorsaan kita bisa atau enggak gitu. Suatu perjalanan atau ya perjalanan jauh yang menentukan akhir dari PDK ini, lalu menumbuhkan jiwa korsa antar satu dengan yang lainnya untuk meningkatkan kepedulian. Apabila ada teman yang tidak kuat, kita saling membantu satu sama lain. Nah, pesan saya kepada teman-teman semuanya, tetap semangat dalam menjalani long march ini. Jangan takut long march jalan 17 kilo, buat happy saja. Ketika perasaan kita senang, pasti jalan 17 kilo itu terasa ringan. Tetaplah semangat menjalani long march dan melepas rindu kepada keluarga. Terima kasih. 1% prosesmu adalah satu langkah besar langkahmu untuk menuju suatu kesuksesan. Jangan mudah pantang menyerah hanya karena hal kecil yang membuatmu goyah. Jadikan rasa lelah dan rasa sakit untuk tumbuh menjadi lebih kuat. Jadikan kegagalan untuk mencapai tujuan. Lebih baik kehilangan masa muda daripada kehilangan masa depan. Hasil yang besar tidak membutuhkan usaha yang kecil. Jadi jika Anda memiliki tujuan yang besar, tentu usahanya juga besar. Semangat selalu menjalani hari dengan penuh senyuman. Jika harimu melelahkan, tetap jalani aja dan ucapkan terima kasih. Jangan pernah memikirkan hari sebelum atau kedepannya. Pikirkanlah hari ini dan cara kalian melewati hari tersebut supaya berjalan dengan lancar.